액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dani Citra Ningrum, perwakilan dari kelompok 5 Kuning 1 akan menjelaskan tentang biosfer dan keseluruhannya. Biosfer berasal dari kata bio yang berarti hidup dan sphaira yang berarti lingkungan atau lapisan. Biosfer adalah lapisan lingkungan di bumi yang mendukung kehidupan flora dan fauna yang meliputi litosfer, hidrosfer, dan atmosfer sebagai satu kesatuan yang utuh di muka bumi. Biosfer tersusun atas jenjang-jenjang sebagai berikut. Contohnya individu. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Contohnya pohon cemara, burung, dan seekor kambing. Populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis pada suatu daerah. Contohnya, kumpulan padi di sawah, kawanan gajah di hutan, dan sekumpulan pohon kelapa. Komunitas. Komunitas adalah salah satu kumpulan populasi yang saling berinteraksi di suatu daerah. Contohnya, komunitas sawah dan sungai. Komunitas sawah tersusun atas berbagai macam-macam organisme. Misalnya padi, belalang, burung, elang, dan gulma. Bioma. Bioma adalah suatu kumpulan ekosistem yang berada pada suatu iklim atau wilayah geografis. Wilayah ini yang dicirikan sebagai vegetasi atau flora suatu tempat. Komponen biosfer ini meliputi tanah, air, udara, organisme hidup, faktor tak hidup yang menjadi sumber energi dan nutrisi bagi suatu organisme. Fungsi biosfer ini pada umumnya menjaga keseimbangan lingkungan, membantu pengendalian komposisi atmosfer, membantu tanah, membantu siklus hidrologi air. Perkenalkan, nama saya Nisrina Nurul Alima dari kelas 10G. Di sini saya akan membacakan materi biosfer, yaitu tentang faktor mengaruhi kehidupan flora dan fauna di bumi. Kemudian ada komponen biosfer. Nah, yang pertama ini saya akan membacakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kehidupan persebaran flora dan fauna di bumi. Yang pertama itu ada iklim. Nah, kondisi iklim ini sangat berpengaruh untuk pertumbuhan flora dan fauna secara fisik. Iklim di sini termasuk kondisi suhu, sinar matahari, angin, kelembapan, dan curah hujan di wilayah tersebut. Kedua, ada air. Nah, kebanyakan makhluk ini sangat bergantung pada keberadaan air. Oleh karena itu, curah hujan sangat mempengaruhi kondisi air di suatu wilayah. Contohnya di gurun yang memiliki sedikit air dan curah hujan. Hanya ada sedikit flora dan fauna yang mampu bertahan hidup dalam kondisi tersebut. Salah satu flora dan fauna tersebut adalah kaktus serta unta. Yang ketiga, ada tanah. Tanah ini sangat penting untuk tumbuhan. Dengan mereka mengambil zat-zat penting dari tanah serta tumbuh di tanah. Ada kondisi tanah subur yang kaya akan unsur hara dan tanah tandus. Biasanya tumbuhan akan banyak tumbuh di tanah subur, sedangkan tanah tandus tidak memiliki tumbuhan yang tumbuh di atasnya. Begitu juga hewan yang menjadikan tanah sebagai tempat hidup mereka. Nah, materi yang kedua tentang biosfer, saya akan membacakan tentang komponen biosfer. Pertama ada atmosfer. Atmosfer ini merupakan lapisan gas yang mengelilingi bumi, terdiri dari nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan uap air. Atmosfer ini berfungsi untuk melindungi bumi dari radiasi matahari berlebihan dan menyediakan oksigen yang diperlukan untuk kehidupan. Yang kedua, ada litosfer. Litosfer ini merupakan lapisan padat yang tan dan batuan di permukaan bumi. Juga menyediakan habitat bagi berbagai organisme hidup, termasuk tumbuhan dan hewan. Yang ketiga, ada hidrosfer. Hidrosfer ini mencakup semua bentuk air di bumi, seperti lautan, sungai, danau, serta air tanah. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Makhluk hidup yang tinggal atau hidup di bumi bukan hanya manusia saja, tetapi ada tumbuhan dan hewan.
saya Cika Amalia, saya dari kelompok kuning 4. Persebaran flora di dunia. Pengertian flora. Flora berasal dari bahasa Latin yang berarti seluruh bagian alam yang bersifat nabati seperti tumbuhan adalah flora. Persebaran flora di dunia adalah penyebaran berbagai jenis tumbuhan di seluruh dunia. Persebaran dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, curah hujan, angin, kelembaban udara, dan sinar matahari. Teori persebaran flora di dunia menjelaskan bahwa flora tersebar di berbagai wilayah dengan pola tertentu. Pola ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti iklim, kondisi tanah, dan bentuk permukaan bumi. Faktor-faktor yang memengaruhi persebaran flora: iklim, suhu, kelembapan udara, dan curah hujan memengaruhi persebaran flora. Kondisi tanah, kesamaan, tekstur, kemiringan, dan ketinggian tanah memengaruhi persebaran flora. Angin kencang dapat membatasi pertumbuhan tanaman yang tidak berakar dan berbatang kuat. Bentuk permukaan bumi, penggunungan, dan kemiringan lereng dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Contoh persebaran flora di dunia: bioma tundra yang terdapat di kutub utara dan sebagian kutub selatan. Bioma padang rumput yang terdapat Eurasia Tengah, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Afrika Selatan. Bioma sabana yang terdapat di Costa Rica, India, Nigeria, dan sebagian NTB dan Bali. Bioma hutan gugur yang terdapat di Timur Amerika Utara, Barat, dan Rusia, Eropa Tengah, Cina, Jepang, dan Australia. Persebaran flora di dunia juga dipengaruhi oleh kondisi tanah seperti kesamaan tekstur, kemiringan, dan ketinggian. Berikut contoh persebaran flora di dunia berdasarkan biomanya. 1. Tundra. Tundra adalah sebuah bioma yang terletak pada wilayah dengan iklim kutub. Bioma ini mempunyai intensitas sinar matahari yang sedikit dingin dan bersalju. Contoh flora di bioma tundra adalah lumut, beberapa jenis rumput, dan semak belukar. 2. Taiga. Bioma taiga terletak di wilayah dengan suhu yang dingin dan bersalju. Bioma taiga juga menjadi bioma terbesar di dunia, seperti di wilayah dengan iklim sedang dengan penyinaran matahari singkat. Umumnya, flora yang bisa tumbuh di bioma ini berupa tumbuhan yang berdaun jarum. Flora yang bisa bertahan di bioma taiga sudah terbiasa dengan suhu dingin dan air yang terbatas. Contoh flora yang tumbuh di bioma ini adalah lumut pinus, maple, oak, willow, dan beberapa jenis beri. 3. Padang rumput. Bioma padang rumput didominasi oleh flora berupa rumput-rumputan dan semak belukar serta hampir tidak mempunyai pohon yang besar. Bioma padang rumput umumnya berada di wilayah tropis sampai subtropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Curah hujan ini tidak membuat wilayah bioma tersebut menjadi padang rumput, namun juga tidak membuat cukup hutan. Contoh flora yang bisa hidup di bioma padang rumput adalah pohon akasia, rumput pendek, dan rumput panjang. 4. Padang pasir. Bioma padang pasir adalah suatu wilayah yang curah hujannya rendah, sehingga menyebabkan baik flora dan fauna untuk bertahan. Flora yang bisa hidup di bioma padang pasir adalah flora yang tahan akan sedikitnya air dan kekeringan. Bioma ini biasanya berada di wilayah subtropis. Contoh dari persebaran flora di bioma ini adalah tumbuhan, kaktus, semak, dan rumputan. Ada juga tumbuhan dermak yang hanya muncul ketika hujan turun di tempat ini. 5. Sabana adalah jenis bioma yang berupa padang rumput dan masih bisa ditumbuhi oleh pohon besar yang
berjarak. Curah hujan sabana lebih tinggi daripada di bidang rumput, maka dari itu pohon besar masih tumbuh. Bioma sabana terletak di wilayah tropis sampai subtropis yang ditumbuhi oleh tanaman tahan air. Tumbuhan yang berada di bioma ini berupa pohon palem dan akasia. 6. Hutan gugur. Bioma hutan gugur adalah wilayah yang banyak ditumbuhi pohon-pohon akan menggugurkan daunnya ketika musim gugur untuk mempersiapkan musim dingin akan tiba. Bioma hutan gugur terletak pada wilayah dengan iklim subtropis. Flora biasanya ditemukan di daerah hutan gugur adalah tanaman yang akan menggugurkan daunnya ketika musim dingin akan tiba, seperti pohon oak, pohon mapel. 7. Hutan hujan. Bioma hutan hujan adalah sebuah bioma yang terletak pada wilayah tropis dengan kelembapan udara tinggi dan curah hujan tinggi. Bioma ini mempunyai intensitas sinar matahari yang tinggi sehingga suhu yang dimiliki hangat serta menyebabkan persebaran flora yang dimiliki beragam. Perkenalkan, nama saya Clara Azalia Igit. Saya berasal dari kelompok kuning 5. Dan materi yang terakhir adalah persebaran fauna di dunia. Fauna merupakan suatu istilah yang merujuk pada semua jenis hewan yang hidup dalam suatu habitat, daerah, atau strata geologi tertentu. Kata fauna sendiri diambil dari bahasa Latin yang berarti alam hewan. Sementara dalam kepercayaan Romawi, fauna diambil dari nama Faunus yang berarti dewa hutan dan kesuburan ladang dan ternak. Persebaran fauna di dunia dibagi menjadi 8 wilayah. Ke-8 wilayah ini dikemukakan pada tahun 1876 oleh Alfred Russel Wallace. Dalam pembagian ini, Alfred Russel Wallace melakukan pembagian berdasarkan 3 faktor, yaitu yang pertama, faktor klimatik. Faktor klimatik adalah faktor yang dilihat dari kondisi iklim. Kondisi iklim ini mencakup suhu udara, kelembapan sinar matahari, curah hujan, dan kecepatan angin. Yang kedua, faktor biotik. Faktor biotik merupakan faktor yang dipengaruhi oleh keberadaan organisme seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan yang ketiga adalah fisiografi. Fisiografi merupakan faktor yang berkaitan dengan topografi atau bentuk permukaan dan kondisi tanah. Ketiga faktor tersebut yang mengakibatkan hewan berpindah-pindah tempat dan dapat digolongkan menjadi 8 wilayah. 8 pembagian fauna atau persebaran fauna di dunia di antara lain. Yang pertama, wilayah Etiopian. Wilayah Etiopian ini mencakup bagian selatan Gurun Sahara, Madagaskar, dan Saudi Arabia. Dan pada wilayah ini juga terdapat vertebrata dan mamalia yang berukuran besar. Terdapat pula fauna khas yang diantaranya gajah Afrika, cetah, unta, badak, dan jerapah. Yang kedua, wilayah Oriental. Wilayah ini memiliki berbagai macam fauna dengan tipe asiatis. Fauna tipe asiatis ini tersebar di kawasan Asia, terkhusus Asia Tenggara dan Asia Selatan. Sebagian besar persebaran fauna oriental berada di daerah dengan iklim tropis. Pada wilayah ini juga terdapat berbagai fauna khas seperti primata, harimau, badak, gajah, bekantan, tapir, lutung, rusa, banteng, dan lain-lain. Selain itu, juga ada burung-burung yang khas pada wilayah oriental seperti merpati, elang, gagak, burung bondol, kakatua, dan lagong besar. Beberapa fauna khas wilayah oriental juga merupakan fauna endemik, yaitu fauna atau hewan yang hanya hidup di satu daerah. Contohnya adalah badak bertulang satu, binturong, monyet ketih, tarsius baka, dan rusa bawean. Yang ketiga, wilayah Palearktik. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, wilayah Palearktik ini hampir mencakup seluruh bagian Eropa, Afrika Utara, dan Asia Utara. Wilayah Palearktik merupakan
wilayah persebaran fauna yang paling luas, namun jenis faunanya tidak terlalu beragam. Ciri-ciri fauna palearktik adalah memiliki banyak amfibi berekor, memiliki banyak burung, dihuni banyak reptil, dan tidak banyak hewan endemik. Contoh hewan yang berdiam di wilayah ini adalah panda, unta, beruang kutub, tupai, harimau, dan lynx. Yang keempat, wilayah neotropik. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, wilayah neotropikal ini mencakup sebagian wilayah Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan sebagian Meksiko. Wilayah neotropik ini sebagian besar wilayahnya memiliki iklim tropis, namun ada juga yang beriklim sedang di zona selatan. Wilayah neotropik ini disebut sebagai wilayah vertebrata. Hal ini dikarenakan banyak hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang yang hidup di sana. Contoh hewan yang berdiam di wilayah ini adalah ikan piranha, belut listrik, terenggiling, antelop, kukang, alpaka, dan ular anaconda. Yang kelima, wilayah nearktik. Dilansir dari kompas.com, wilayah nearktik ini mencakup sebagian besar Amerika Utara, termasuk Greenland, Florida Tengah, hingga bagian utara Meksiko. Wilayah ini mempunyai kondisi geografis yang beragam, seperti boreal, padang rumput, hutan arktik, tundra, pesisir, hingga pegunungan. Contoh hewan yang mendiami wilayah nearktik adalah ayam kalkun, tikus berkantung, bison, muskox, beruang coklat, dan domba gunung. Yang keenam, wilayah Australian. Wilayah persebaran Australian ini berada di benua Australia, Selandia Baru, Papua, dan Maluku. Ciri-ciri fauna di wilayah ini adalah terdapat hewan berkantung, mamalia berukuran kecil, dan terdapat berbagai jenis burung. Pada wilayah ini juga terdapat beberapa jenis fauna endemik, yaitu tautara yang hanya terdapat di Selandia Baru dan Tasmania devil yang hanya terdapat di Pulau Tasmania. Contoh hewan lain yang ada di wilayah ini adalah kanguru, burung kasuari, dan koala. Yang ketujuh, wilayah oceanic. Fauna pada wilayah ini tersebar di pulau-pulau sebagian besar Samudra Pasifik, antara lain Asia dan Amerika, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir adalah wilayah Antartik. Fauna pada wilayah ini tersebar di wilayah Antartika, yaitu wilayah Kutub Selatan. Di wilayah ini terdapat beberapa jenis fauna seperti anjing laut, penguin, kelinci kutub, rusa kutub, dan beruang kutub.